Masalah gini ya, kalau lihat kan TNI kita ini selama tidak perang kan sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan fungsi-fungsi tadi, mungkin membackup keamanan yang mungkin dilakukan polisi yang mungkin kurang, atau di bagian narkotika kan kita lihat sekarang udah krisis narkoba ini, soalnya di mana-mana narkoba udah banyak beredar. Satu, kedua juga mungkin aparat kepolisian dianggap masih kurang optimal memberantas narkoba, sehingga nanti mau dioptimalkan TNI. Menurut Mas gimana? Dalam negara demokrasi itu tidak dimungkinkan adanya akumulasi kewenangan di salah satu lembaga. Dalam demokrasi itu diwajibkan adanya diferensiasi fungsi dan spesialisasi tugas. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi menginginkan adanya pembagian kelembagaan untuk menjalankan fungsi masing-masing. Yang bekerja melakukan deteksi dini, intelijen. Yang bekerja penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, peradilan. Yang bekerja untuk fungsi pertahanan menjaga kedaulatan negara, TNI, militer. Yang bekerja untuk melayani masyarakat, ada birokrasi sipil. Jadi dalam demokrasi itu tidak dimungkinkan adanya akumulasi kewenangan di satu lembaga, sehingga kewenangan dan fungsi dibagi. Harus ada diferensiasi fungsi dan spesialisasi kerja. Kenapa? Karena dalam otoritarianisme saja hal itu terjadi, akumulasi kewenangan di satu tangan gitu. Kita enggak, dalam demokrasi dilakukan itu. Nah, karena intelijen, fungsi deteksi dini, polisi, penegakan hukum, dan Kamtibmas, tentara, pertahanan negara, lalu kemudian birokrasi sipil untuk melayani masyarakat, maka jangan campur adukan satu lembaga dengan lembaga lain. Kecuali Mas anggap mereka sudah pensiun, boleh? Nanti dulu, anak ke isu yang itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan, apakah kemudian dalam situasi tertentu, walau militer fungsinya pertahanan bisa membantu kepolisian atau bisa menjaga keamanan dalam negeri dalam bantu kepolisian, bisa dan diperbolehkan. Pertanyaannya kapan? Jika dan kalau kapasitas sipil dalam hal ini penegakan hukum, polisi, jaksa, sudah tidak bisa mengatasi situasi ancaman yang terjadi lagi, sehingga membutuhkan perbantuan dari militer. Atas dasar itu presiden kemudian membuat kebijakan agar militer dilibatkan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang tidak bisa ditangani lagi. Jadi sepanjang kapasitas sipil masih sanggup mengatasi persoalan-persoalan ancaman yang ada, dan Indonesia dalam situasi normal dan bukan dalam situasi darurat sipil atau darurat militer, maka militer tidak diperlukan untuk masuk wilayah-wilayah sipil. Dia tetap menjaga pertahanan negara. Nah, itu logika yang harus dibangun dalam konteks itu, sehingga pelibatan militer itu sifatnya last resort, pilihan terakhir. Rule of engagement ini harus ditaati secara ketat, supaya apa? Tidak terjadi overlapping kerja, tumpang tindih kerja, akhirnya membuat efektivitas kerja justru tidak menjadi apakah Mas Al ada lihat nggak, karena mungkin ya masalah narkoba nih, kita kembali ke narkoba, kan banyak oknum kepolisian yang sudah menjabat posisi tinggi, malah mereka yang kurang menegakkan narkoba, malah seperti kejadian DWP, atau ada Kapolda yang juga terlibat penjualan narkoba. Barangkali di situ terjadi krisis kepercayaan sehingga presiden memilih untuk menempatkan TNI dalam pemberantasan narkoba itu. Saya sangat setuju bahwa ada persoalan di kepolisian dan penegakan hukum dalam penanganan narkoba. Yang pertama, dugaan keterlibatan oknum-oknum seperti Teddy Minahasa, lalu kemudian kasus DWP dan lain sebagainya, yang menjadi PR yang harus diproses, menjadi masalah yang harus dilihat gitu. Itu kita nggak bisa menutup itu. Tapi pada saat bersamaan kita juga harus mendorong agar oknum-oknum itu diproses secara hukum. Teddy Minahasa diproses hukum, sudah. Kasus DWP dipecat. Di narkoba terjadi, lalu kemudian apalagi beberapa kasus juga polisi terlibat narkoba dipecat, dihukum. Artinya mekanisme koreksi kan terjadi kan. Tapi pada saat bersamaan juga polisi juga melakukan penangkapan beberapa sindikasi narkoba besar ya kan, seperti di Batam gitu ya, di narkobanya menangkap banyak, lalu kemudian di beberapa tempat. Tapi bahwa juga ada kelemahan-kelemahan, mereka masih melakukan kriminalisasi atau penangkapan terhadap mereka yang pengguna yang seharusnya mereka
mendapat proses rehabilitasi, itu menjadi catatan. Tapi so far kondisi penanganan kita itu dalam kondisi normal-normal saja melalui penegakan hukum. Bahkan seharusnya dalam penanganan narkoba kita harus bisa lebih bicara bagaimana mekanisme pencegahan yang tidak melulu koersif gitu. Karena kan kita harus melihat mereka juga sebagai korban sebenarnya Mas, para pengguna narkoba ini. Yang pada satu sisi mereka membutuhkan pertolongan dan rehabilitasi. Berbeda dengan bandar dan lain sebagainya. Berbeda. Nah, ini jadi soal yang harus serius dilihat dalam konteks kita. Jadi dalam situasi seperti itu, menurut saya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melibatkan militer dalam mengatasi narkoba, gitu. Berbeda dengan Meksiko misalkan, yang negaranya dikuasai oleh kartel narkoba, gitu. Sehingga, sehingga kemudian bersenjata lagi bersenjata dan saya dengar punya kapal selam kecil lagi, kan. Jadi pertarungannya militer dilibatkan oleh di sana. Walau kemudian dikoreksi juga bahwa ternyata pelibatan militer di sana di Meksiko bermasalah. Ketika militer dilibatkan juga kong kali kong dengan kartel narkobanya. Presidennya terkunci di Meksiko karena pertarungan kartel narkoba dan dua narkoba gede. Akhirnya pertarungan antara pelibatan militer juga menjadi masalah di Meksiko di sana. Bukan nggak masalah gitu. Memang narkoba ini sulit ya diberantas. Iya, karena nilainya duitnya gede. Oleh karena itu, menurut saya situasi Indonesia jauh berbeda dengan kondisi Meksiko, Mas, gitu. Dan belum cukup alasan objektif melibatkan militer dalam penanganan narkoba. Gitu. Tapi dalam beberapa hal, gitu ya, menurut saya balik lagi gitu loh. In the end itu pelibatan perbantuan itu sangat tergantung keputusan presiden. Nggak bisa atas tafsir polisi atau tafsir TNI sendiri. Jadi kalaupun memang tadi kata Mas, ini Mas Araf udah kondisi darurat, ya jangan Mas dan saya yang menilai darurat. Otoritas sipil, presiden yang bisa menilai apa benar ini kondisi darurat narkoba atau tidak. Kalau presiden menilai seperti itu, presiden bisa membuat keputusan presiden. Tapi kan sebelum melakukan penilaian itu, presiden mendapatkan data dulu dong dari BNN, data dulu dari masyarakat. Perlu nggak nih? Jangan sampai terjadi loh seperti di Filipina, ya kan? Ya, war Duterte, on drugs yang dilakukan oleh Duterte ketika Duterte berkuasa, kelompok-kelompok bukan hanya narkoba yang diajar, oposisi-oposisi yang bertentangan dengan Duterte dieksekusi oleh Duterte di beberapa provinsi di Filipina. Apa dampak dari war on drugs yang kemudian terjadi? Perlawan untuk menghadapi kelompok-kelompok itu adalah Duterte ditangkap oleh ICC ketika Duterte selesai jadi presiden Filipina. Karena apa, Mas? Karena war on drugs tadi itu yang berlebihan dan itu kan mungkin eksesnya menggunakan klaim war on drugs tapi membasmi oposisi. Itu yang saya katakan. Kalau Anda melakukan satu penanganan keamanan yang berlebihan, bahasa kita sering sebut dengan sekuritisasi, akan ada ruang politisasi. Akhirnya bukan hanya mereka yang bandar narkoba yang kena, kelompok oposisi juga dihajar dengan isu narkoba dan lain sebagainya. Dampaknya adalah seperti Duterte. Yang saya mau bilang, hati-hati menerapkan status darurat, hati-hati bicara tentang war. Karena pengalaman di Meksiko, pengalaman di Filipina dalam war on drugs, akhirnya menimbulkan tindakan penggunaan kekuatan yang koersif yang berlebihan, yang berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apa implikasinya? ICC masuk, Duterte ditangkap. Terlepas ada pertarungan politik internal di dalam Filipina antara presiden dan anaknya Duterte, wakil presiden gitu ya. Tapi faktanya adalah jangan sembarangan untuk berbicara dikit-dikit darurat narkoba, war on drugs. Karena ketika itu terjadi, sekitar presiden milih itu, nanti kita bisa terjebak dalam situasi seperti di Filipina. Justru presidennya sendiri yang tersandra oleh mekanisme internasional, dalam hal ini ICC. Udah pengalaman nih, gara-gara war on drugs, Duterte ditangkap karena menimbulkan pelanggaran HAM berat. Pertanyaan saya, apa Pak Prabowo mau mengulangi seperti Duterte? Tapi kalau Pak Prabowo war on drugs tapi tidak menghabiskan oposisi kan sebenarnya nggak apa-apa. Kalau khusus narkoba ya, mungkin pengawasannya dari masyarakat dan LSM yang mungkin harus lebih penggunaan terminologi optimal barangkali. Penggunaan terminologi war itu kecenderungannya pelibatan militer, Mas. Karena dalam penanganan terorisme narkoba itu ada model.
model law enforcement, war model. Kalau Anda menerapkan law enforcement, maka Anda percaya kepada sistem penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim. Itu ada due process of law di situ. Ada hak-hak tersangka dalam prosesnya. Kalau war on model, dia enggak. Mekanisme kill or to be kill. Konsekuensinya dia berbahaya, dampaknya bisa eksesif. Nah, Indonesia dalam situasi yang sebenarnya masih bisa dalam konteks law enforcement. Pun dalam law enforcement, penegakan hukum, kita mengkritik karena dalam beberapa hal penanganannya seringkali eksesif berlebihan sampai menimbulkan terjadinya kematian ketika melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Apalagi kalau digeser ke war model, Mas. Gitu. Dalam law enforcement yang udah ada due process of law-nya, ada KUHAP-nya, ada KUHP-nya aja, masih ada persoalan-persoalan ekses negatif gitu terhadap ketika perang kemudian orang yang tadinya user, pengguna disebut bandar lah, ini jadi ruwet. Nah, apalagi dengan war model. Buat saya, justru hari di dalam penanganan narkoba di Indonesia, kita harus mulai berpikir pendekatan mulai jalan kesehatan, jalan melihat mereka adalah sebagai korban, dan pendekatan non represif harus dipikirkan untuk mengatasi persoalan narkoba ini. Nggak melulu dipukul melalui law enforcement dan lain sebagainya tadi itu. Apalagi sampai menggunakan war model. Janganlah. Kita justru lebih mengedepankan aspek non represif. Gitu. Tapi kalau buat pemerintah sih seharusnya kalau dari BNN kan kita lihat kalau untuk pengguna memang rehabilitasi ya, tapi sudah dipisah sehingga yang penting diberantasnya adalah pengedar dan pemasoknya utamanya nih yang harus diperlakukan secara extraordinary. Tapi Mas, faktanya dalam realitasnya dalam konteks penegakan hukum menjadi rumit gitu. Dan beberapa kasus misalkan mereka-mereka yang bukan bandar, kalau dituduh sebagai bandar gitu, lalu kemudian kena hukuman mati, gimana? Ya, ada yang cuma pesuruh yang nggak tahu ya, dijebak ya. Ada yang pesuruh ya, dijebak. Lah kita punya solusi yang tepat ini untuk dan efektif buat memberantas narkoba. Yang saya mau bilang, dengan menggunakan law enforcement saja, penegakan hukum aja, dengan mekanisme criminal justice system model saja, itu masih banyak persoalan gitu loh, Mas, dalam menangani narkoba. Apalagi mau geser ke model war model, jangan. Mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah bisa menemukan satu solusi yang tepat. Iya, ini model criminal justice system model diperbaiki dulu dalam penanganan narkoba. Bahkan saya mau bilang harus dipikir jalan di luar non represif dan penanganan narkoba melalui jalan kesehatan tadi itu.